Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Patau dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, program studi Wawasan Kemaritiman kelas C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan ekonomi maritim. Ekonomi maritim adalah salah satu istilah yang mungkin sering kita dengar. Umumnya, kegiatan ekonomi maritim adalah hal yang berhubungan dengan kelautan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan ekonomi maritim itu? Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan ekonomi maritim adalah seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di luar kawasan perairan yang manfaat sumber daya alam dan lingkungan berasal dari perairan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir, di pulau-pulau dan pulau-pulau kecil. Selain itu, kegiatan ekonomi maritim adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan. Langsung saja, kita masuk di pengertian ekonomi maritim. Secara sederhana, ekonomi maritim adalah seluruh kegiatan ekonomi di pesisir laut dan wilayah sekitar laut. Beberapa kegiatan ekonomi maritim adalah mencakup transportasi laut, industri galangan, kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan. Umumnya, kegiatan ekonomi maritim adalah kegiatan yang dilakukan oleh negara yang memiliki lautan luas ataupun negara kepulauan. Salah satu negara yang merupakan kebijakan ekonomi maritim adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan memiliki laut yang sangat luas, Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi maritim. Langsung saja masuk di sektor ekonomi maritim. Di Indonesia, beberapa faktor yang ada dalam lingkungan ekonomi maritim adalah sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Yang pertama, sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kondisi industri pelayaran nasional saat ini masih belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian nasional. Selain karena fasilitas kapal laut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Potensi sumber daya manusia di sektor pelayaran juga perlu ditingkatkan agar sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik. Masuk ke sektor kedua, yaitu sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih terbilang rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih perlu didorong untuk terus berkembang, apalagi perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Dan sektor terakhir, yaitu sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek bergerak multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Adapun beberapa persoalan yang terkait pariwisata bahari diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu rendahnya sarana transportasi menuju destinasi. Jumlah dan jenis pariwisata masih sedikit dan terbatas. Infrastruktur yang kurang ditingkatkan pada tempat wisata, keamanan di wilayah destinasi wisata yang masih rendah, dan kurangnya promosi dan penawaran pariwisata bahari di Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.